You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and... Halo Mas Q, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel massedisugianto.com. Baiklah, kali ini Mas Sedi Sugianto akan kembali mengulas sebuah ROM Spark OS ya teman-teman. ROM ini sudah dengan Android 12. Tapi sebelumnya kenapa lama banget ya baru upload tentang Redmi 4X? Karena kemarin itu sebenarnya dia jatuh, terus untuk LCD-nya ada pecah, jadi menunggu proses pergantian LCD ya teman-teman. Bukan karena pokoknya ini custom ROM sampai jebol Redmi 4X ini. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk tampilan awal dari home screen yang dia pakai saja teman-teman. Kita akan bahas lebih jauh, tapi sebelumnya untuk kalian bisa menggunakan ROM ini tentunya kalian sudah UBL ya, UBL dan juga sudah menggunakan custom recovery. Kalau disarankan untuk custom recovery yang terbaru, karena ini adalah Android 12, maka kalian perlu menggunakan yang TWRP yang bagus lah istilahnya, yang support triple juga. Oke, di sini langsung kalian lihat, kita bahas langsung untuk upload ROM ya. Kita lihat di sini untuk versi Androidnya, seperti saya bilang sudah menggunakan Android 12. Kalau kernelnya ini langsung dari Jabiev. Nah, ini Android 12. Sebenarnya untuk Xiaomi Redmi 4A kalian tidak bisa mendapatkan versi official ya, memang karena tidak didukung dari pihak Spark OS itu sendiri. Tapi beruntung di sini ada developer Jabiev yang berhasil membuat versi Xiaomi Redmi 4X. Nah, sekarang kita lihat untuk display ya, untuk kita tahu untuk control center di Xiaomi, maksud saya di Android 12, maka akan seperti ini ya. Agak berbeda, memang ini agak berat sedikit dari biasanya. Kalau kalian nanti menginstal pasti tahu lah apa yang berbeda. Oke, yang selanjutnya untuk ikon nih katanya di changelog yang terbaru di sini diperbarui ya teman-teman. Selanjutnya kita periksa untuk wallpaper, kesediaan stok. Di sini tidak menyediakan wallpaper animasi maupun wallpaper biasa atau stok. Nah, untuk launchernya kita periksa di sini ya. Nah, di sini menggunakan launcher. Ini karena ukurannya kecil jadi agak ringan kalau menggunakan launcher ini. Untuk display lebih jauh kalian bisa setting di bagian tampilan di sini ya teman-teman. Semisal mode gelap, penjadwalan mode gelap dan lainnya kalian bisa mengaturnya di sini atau melalui fitur khusus yang akan kita ulas sebentar lagi. Oke, untuk selanjutnya user experience dan juga fitur, kalian bisa menggunakan game space yang disediakan dari Spark OS untuk pengalaman kalian bermain game menjadi lebih lancar ya teman-teman di HP kentang sekelas Redmi 4X. Oke, yang kedua kita lihat, kalian perlu lihat juga untuk kamera stok yang dibawakan. Di sini semacam kamera Google ya teman-teman, tapi mungkin sudah mod. Untuk bentuknya ini seperti Google Kamera Pixel 4, dilengkapi dengan QR juga. Pokoknya enak lah kamera ini ya teman-teman. Yang selanjutnya pada bagian security atau keamanan. Nah, untuk keamanan yang digunakan pada layar kalian bisa menggunakan kunci pola maupun fingerprint. Saya sudah menggunakan ini, jadi saya akan langsung tes saja. Untuk fingerprint tidak ada masalah, bisa digunakan secara normal. Kalau di changelognya memang katanya tidak bisa digunakan fingerprint, tapi di sini sudah saya uji coba sendiri, nyatanya bisa ya teman-teman, dan pokoknya lancar digunakan. Untuk yang selanjutnya adalah fitur utama yang dimiliki dari ROM ini adalah Fireworks ya teman-teman. Untuk kostumisasi, semisal kalian bisa kostumisasi tema mesin monet, ini saya kurang mengerti untuk mesin monet ini. Gaya layar kunci, tampilan teks, footer, quick setting dan lain-lainnya. Kalian bisa setel di sini untuk kostumisasi. Untuk layar kunci juga dilengkapi kostumisasi. Di sini kalian bisa mengaturnya dengan mudah.
kemudian ada status bar. Nah, seperti menampilkan LTE atau menampilkan ikon LTE, kalian bisa mengaturnya pada bagian sini. Untuk gestur, saya rasa untuk gestur seperti hal biasanya. Nah, ini untuk miss ya teman-teman. Miss kalian bisa kustomisasi tombol, grup tombol dan lain sebagainya. Kalian juga bisa menampilkan info CPU. Nah, seperti itu untuk info CPU. Lalu ada menu daya seperti mulai ulang, kalian bisa mengaturnya pada bagian power menu di sini. Nah, itu untuk user experience ya teman-teman, dan juga pengalaman ataupun fitur yang ada di SparkOS. Nah, untuk secara lebihnya kalian akan tahu jika kalian nanti menggunakan SparkOS Android 12 ini. Yang selanjutnya kita lanjut ke performance. Oke, baiklah, yang selanjutnya untuk performance di sini saya menggunakan alat. Saya akan cek di sini untuk performa FPS ya. Performa game low, game setting low, dan juga high dan game berat lah pokoknya teman-teman. Kalian bisa cek di sini untuk FPS. Nah, kita akan coba yang versi low dulu. Dia akan mendapatkan FPS, bisa kalian lihat untuk infonya FPS. Lalu medium di sini semakin turun juga. Untuk high FPS-nya akan semakin turun juga. Kemudian untuk mode ultra FPS-nya bahkan untuk HP ini turun ya teman-teman. Nanti untuk lebih bagusnya dites untuk bermain game. Untuk yang selanjutnya pengetesan untuk tingkat stres ya teman-teman. Tingkat stres atau tekanan yang setiap 5 menit di sini tadi saya tes setiap 5 menit untuk treat ya, sekitar pokoknya 20 treat itu grafiknya tidak terlalu turun ya teman-teman untuk performanya. Jadi saya rasa ini untuk jangka panjang, bermain game panjang, saya kalau memang panas ya, tapi tetap smooth ya, bisa digunakan dan tidak lag. Oke, jadi langsung saja kalian lihat untuk performa saat digunakan bermain game ya teman-teman. Oke, jadi di sini langsung saja, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya teman-teman untuk grafik. Saya rasa grafik tadi untuk kalian bisa lihat sendiri, tapi untuk lebih bagusnya untuk memang game ini sangat berat ya, spesifikasinya memang tidak diperuntukkan untuk HP ini, tapi kalau kalian menggunakan ROM ini tetap masih bisa. Untuk versi HD-nya karena kita tadi mendownloadnya filenya ukuran tidak HD, jadi ya itu belum tersedia ya teman-teman, tapi itu grafis tidak masalah. Terpenting kelancaran dalam bermain game, dia merender gambarnya secara masih normal, bahkan cepat, itu yang lebih enak tanpa menggunakan config ya teman-teman. Untuk sensor juga masih bekerja dengan baik, semisal gyro ya. Nah, di sini untuk saya menggunakan full gironya ini memang tidak saya atur terlalu sensitif, gironya masih enak juga untuk digunakan. Oke, saya akan meluncur sendiri ya teman-teman ke hot drop ya. Kita cari hot drop atau yang biasa rame di Milbase. Sampai di sini masih enak, untuk kekuatan rendernya juga cepat ya teman-teman. Kalian bisa lihat setiap gambar bangunan dan lain-lain dirender dengan cepat.
Oke, saya rasa dan saya simpulkan untuk bermain game masih enak ya teman-teman, masih cukup lancar, tidak tanpa perlu konfig grafis dan lain-lainnya, masih lancar untuk bermain game. Nanti kalian kalau misal kalian bisa merasakan sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut apa yang bekerja dan juga tidak. Nah, untuk seperti tadi yang saya katakan, kalau fingerprint biasanya tidak bisa, katanya tidak bisa. Nah, untuk di sini tadi saya coba untuk fingerprint ternyata normal ya teman-teman. Untuk selanjutnya yang katanya SIM 2 ya teman-teman, kartu SIM 2 saat dipindahkan dan lain dia harus perlu merepot. Nah, mohon maaf di sini saya belum mencobanya untuk memasukkan kartu SIM. Jadi kalau kalian nanti mencobanya mendapat bug yang ditemui, kalian bisa isikan di kolom komentar di bawah ya teman-teman, agar yang lain juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, jadi kita simpulkan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya secara keseluruhannya, ROM ini enak, masih bisa digunakan harian, bermain game ataupun sosial media dan browsing. Kalian cukup menguasai ROM ini, ROM yang bagus. Terima kasih untuk developer JVF yang sudah menyediakan ROM ini untuk Xiaomi Redmi 4X. Kedepannya semoga terus mendapat pembaruan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan menjadi referensi sebelum kalian memutuskan untuk menginstal ROM ini ya teman-teman. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.